Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 187. Ini merupakan petunjuk teknik, petunjuk pelaksanakan ibadah puasa yang langsung dipraktikkan oleh Rasulullah dan sampai kepada kita saat sekarang ini juga. Nah, dengan adanya ayat ini, maka sekaligus Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bahwa puasa itu adalah mulai dari menjelang terbitnya fajar sampai dengan waktu maghrib, tenggelamnya matahari. Berarti kalau di Indonesia mungkin waktunya sekitar 14 jam ya, 14 jam atau mungkin kurang dari itu. Nah, tentu saja di negara-negara lain itu akan berbeda. Negara yang mempunyai 4 iklim, yaitu musim semi, musim dingin, kemudian musim gugur, kemudian musim panas, maka tentu saja ini di sana akan berbeda. Di New Zealand misalnya, untuk sekarang ini puasanya adalah lebih singkat. Sementara di Norwegia merupakan negara paling utara di Eropa, itu waktunya puasa di sana lebih panjang, Pak, karena matahari menyinari bumi ini waktunya lebih lama. Jadi demikian perbedaan masalah waktu melaksanakan ibadah puasa di bumi yang kita huni ini. Di Indonesia karena merupakan negara ekuator, negara yang berada di garis khatulistiwa, maka perbedaan waktu dari masa ke masa, karena tidak ada musim 4 ya di Indonesia, yang ada hanya musim kemarau dan musim hujan saja, maka pelaksanaan ibadah puasa itu tidak mengalami perubahan yang begitu signifikan waktunya atau durasinya. Makna dari ayat ini adalah uhilla lakum, telah dihalalkan untuk kalian lailatas syiyami, malam pelaksanaan ibadah puasa. Apa yang dihalalkan? Arrafatu ila nisaikum, menggauli istri-istri kalian. Kalau zaman dulu itu tidak ada, sebelum ada ayat ini turun. Jadi orang ibadah puasa itu ya tidak ada menggauli istri, mencampuri istri, tidak ada. Tetapi di sini Al-Quran memberikan penjelasan bahwa pada malam hari pun juga boleh menggauli pasangan kita. Karena apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pelaksana busana bagi kita, dan kita pun juga merupakan busana bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa. Allah Maha mengetahui bahwa sesungguhnya dulu kalian itu adalah menahan nafsu kalian, menahan diri kalian, yang itu adalah tidak sesuai dengan sunatullah tentu saja. Fataba alaikum, kemudian Allah menerima taubat kalian, wa afa ankum, dan memberikan maaf kepada kalian. Fal'ana bashiruhunna, sekarang kata Al-Quran, gauli mereka, wabtaku ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian, wa kulu washrabu, dan makan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Mulai dari ketika benang putih dan benang hitam itu kelihatan, yaitu minal fajri, terbitnya fajar. Tsumma atimus syiyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari, mulai dari terbit fajar sampai dengan maghrib. Wala tubashiruhunna, tetapi ingat, jangan gauli istri-istri kalian,
wa antum aakifuna fil masajid, selama kalian itu sedang melaksanakan i'tikaf di dalam masjid. Tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah, ketentuan-ketentuan Allah, fala taqrabuha, jangan kau langgar. Jangan kau langgar ketentuan-ketentuan itu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnasi kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar supaya mereka itu bertakwa. Itu tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah puasa. Ada seorang sahabat namanya adalah Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau itu tidak termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Karena apa? Mengikuti ajaran Rasulullah itu pada tahun ke-9 Hijriah. Setelah dia melarikan diri dari kampung halamannya, yaitu di kampung Najd, ataupun ya berdekatan dengan Riyadh kalau sekarang ya. Dia lari ke Syria, kemudian di sana hidup. Perjumpaan dia dengan Rasulullah, yaitu ketika adiknya menjadi tawanan kaum muslimin. Perantaraan adiknya itulah, maka akhirnya Adi bin Hatim At-Ta'i ini menghadap kepada Rasulullah SAW. Nah, sekian tahun kemudian, ya, sekian bulan kemudian, maka Adi bin Hatim ini melihat juknis daripada ayat ini, kemudian dia ketika melaksanakan ibadah puasa, maka dia mencoba meletakkan dua utas tali, yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih, diletakkan di bawah bantal. Nah, kemudian pada malam hari di saat gelap itu dia lihat ternyata di kegelapan malam dia tidak bisa membedakan antara mana benang putih dan mana benang yang hitam, atau mana yang tali putih dengan mana yang tali hitam. Karena ayat ini memang bunyinya seperti itu, Pak. Oleh karena itu, ketika dia mencoba mengadakan eksperimen seperti itu, dia tidak bisa membedakan antara mana yang tali putih dan mana yang tali hitam pada malam hari karena gelap. Nah, maka akhirnya pada pagi harinya beliau menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya semalam begini. Tapi ternyata tidak bisa untuk membedakan antara tali yang hitam dengan tali yang putih. Kemudian Rasul tersenyum. Maksudnya adalah tidak seperti itu. Maksudnya adalah antara garis hitam malam hari dengan garis terang pada pagi hari itu mulai nampak. Yaitu dengan adanya terbit fajar shadiq. Kata Nabi seperti itu. Sehingga ketika sebelum fajar shadiq itu orang yang akan melaksanakan ibadah puasa masih tetap boleh makan minum. Tapi setelah terbit fajar shadiq, yaitu fajar yang menandai datangnya waktu subuh, maka sejak saat itu orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak boleh berkegiatan seperti makan minum dan menggauli istrinya. Jadi seperti itu keterangan dari Rasulullah SAW, khususnya kepada sahabat beliau yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ada kata-kata al-fajr di situ. Ini ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187. Ini singkatnya sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i. Dan pada saat itu karena Rasulullah ingin melaksanakan ekspedisi dakwah melebarkan sayap agama Islamnya, maka sebelum kedatangan Rasulullah ke wilayah tersebut, maka Hatim At-Ta'i ini atau Adi bin Hatim At-Ta'i ini melarikan diri sampai ke Syria, sampai pada tahun ke-9 Hijriah. Pada saat itu baru dia menghadap kepada Rasulullah SAW. Jadi penaklukan Tihamah, maksud saya Najd pada saat itu diperkirakan oleh para ahli sejarah sekitar tahun ke-4 atau ke-5 Hijriah. Jadi selama sekian tahun dia berada di Syria, kemudian mengurung diri, tidak mengadakan komunikasi dengan masyarakatnya yang berada di wilayah Najd dari kabilah At-Ta'i. Jadi jawaban Rasulullah, innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahar. Jadi garis antara fajar, terbitnya fajar itu adalah gelapnya malam, dan putihnya atau terangnya siang itu adalah ditandai dengan adanya terbit fajar itu sendiri. Ini keterangan dari Rasulullah SAW. Ini tercantum di dalam kitab Fiqhus Sunnah halaman 174 jilid yang kelima yang ditulis oleh Dr.
Sayyid Sabiq, seorang ulama modern dari Mesir. Kemudian karena memang dalam rangka untuk menguatkan bagaimana ibadah puasa bagi orang-orang yang beriman, maka Rasulullah menganjurkan agar makan sahur. Di dalam Al-Quran tidak ada memang ayat yang menjelaskan tentang bagaimana makan sahur dan dianjurkannya makan sahur. Ini hanyalah anjuran dari Rasulullah dan itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Rasul bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makanlah sahur kalian, wahai orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam makan sahur itu akan ada barokah. Jadi barokah Allah siapkan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, kemudian didahului sebelum puasa itu adalah makan sahur. Tidak makan sahur, apakah sah puasanya? Tetap sah, tetapi tidak mendapatkan sunnah. Dijelaskan pula, alaikum bihadas sahur, fa innahu huwal ghidha al-mubarak. Dianjurkan untuk kalian semua, wahai orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa, dengan makan sahur ini. Fa innahu, kata Nabi, karena sungguhnya makan sahur itu adalah al-ghidha, konsumsi ataupun makanan al-mubarak yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-sahuru barakatun fala tad'u walau ayyan za'a ahadukum jaz'ata ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur itu adalah barokah. Fala tad'uhu, jangan kau tinggalkan. Walau ayyan za'a ahadukum jaz'atan, meskipun hanya seteguk air saja. Meskipun seteguk air saja, maka tetap dianjurkan untuk makan sahur. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna, memberikan ataupun mengucapkan sholawat, memberikan rahmat alal mutasahhirin, kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi makan sahur itu bukan hanya sekedar memberikan kekuatan terhadap tubuh kita untuk selama 12 sampai 14 jam kita berlapar-lapar diri di siang hari, tapi ini memang ada manfaatnya, ada juga barokahnya dan lain sebagainya. Kemudian sahur yang utama itu kapan? Dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sebuah riwayatnya dengan syarat yang sahih. Ini sabda Nabi, karena ashabu Muhammad, bahwasanya para sahabat Rasulullah ajalan nasa iftaran. Mereka, beliau itu adalah cepat sekali buka puasa. Wa abta'ahum sahuran, dan mereka agak lambat melaksanakan makan sahur. Jadi makan sahur yang disunahkan, yang lebih utama itu adalah mendekati waktu fajar. Mengakhirkan waktu sahur, sedangkan pada waktu berbuka puasa itu dianjurkan kita cepat-cepat untuk melaksanakan puasa. Sunnah Rasulullah ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui sanad Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum. Jadi pada masa Rasulullah itu ada dua azan, Pak. Azan yang pertama adalah dikumandangkan oleh sahabat Bilal, itu kira-kira sekitar jam 3-an lah gitu ya, kalau di Indonesia misalnya gitu. Jam 3, sahabat Bilal sudah berazan. Itu adalah pertanda waktunya mulai makan sahur. Nah kemudian ketika Ibnu Ummi Maktum, putra dari Ummi Maktum, itu mengumandangkan azan, maka pada saat itulah sudah saatnya menghentikan makan sahur itu. Jadi jeda antara azannya sahabat Bilal dengan adanya Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah bin Ummi Maktum itu ya mungkin sekitar, kalau di Indonesia itu sekitar bisa 1,5 jaman lah, sampai 2 jam. Di jam 3 sampai dengan jam 4 lah gitu ya Pak ya. Iya, itu sekitar itu. Hingga pada saat-saat itulah kita dianjurkan untuk makan sahur, dan itu adalah waktu yang terbaik untuk kita melaksanakan makan sahur. Pada masa Rasulullah belum ada jam, Pak. Adanya hanya pertanda seperti itu. Itu pun juga mungkin tidak tepat waktu banget kalau dihitung secara jam gitu. Karena jam itu baru diketemukan pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah. Jamnya pun juga perkembangannya sangat panjang, Pak. Tidak seperti sekarang, jam digital sudah ada, kemudian jam menggunakan batu baterai sudah ada. Zaman dulu tidak ada, Pak. Adanya
penanda waktu itu hanyalah alam yang Allah ciptakan. Misalnya seseorang mungkin apal betul dengan perjalanan bintang. Oh, bintang ini sudah berada di posisi ini. Nah, berarti saat itulah waktunya makan sahur. Kemudian Bilal ada. Kemudian, tapi kalau terbit fajar itu kelihatan, Pak, pada masa itu. Kalau sekarang itu agak sulit, Pak. Terutama karena di kota-kota besar ini adalah listrik begitu terang banget. Sehingga kita sulit untuk menentukan terbitnya fajar shadiq itu kapan. Kecuali kalau misalnya Bapak-Bapak sekalian berada di daerah, kemudian di daerah pegunungan juga, di situ tidak ada cahaya listrik yang begitu terang, insya Allah fajar shadiq itu akan kelihatan. Jadi terang sekali, tapi matahari masih berada di bawah ufuk. Gitu. Tapi cahaya matahari itu memberikan cahaya kepada langit bagian timur itu akan kelihatan terang sekali dan putih. Cahayanya itu putih. Itu adalah terbit fajar. Fajar shadiq adalah fajar yang beneran, fajar yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk kapan mulainya kita melaksanakan sholat subuh, kemudian kapan kita harus mencegah ataupun mengurangi kegiatan dari makan dan minum kalau kita akan melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ataupun ibadah puasa sunnah. Tarhib Ramadan atau persiapan menjelang Ramadan. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah mempersiapkan fisik dan mental. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah adalah paling banyak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Sya'ban dibanding dengan ibadah puasa sunnah di luar bulan Sya'ban. Ini riwayatnya sahih. Jadi sebelum Rasulullah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, yang itu adalah merupakan puasa wajib bagi setiap insan, orang-orang yang beriman, maka Rasulullah mendahului melaksanakan ibadah puasa sunnah lebih banyak porsinya. Ini apa tujuannya? Tujuannya adalah mempersiapkan fisik kita. Kita mengadakan warming up atau pemanasan karena masalahnya betul itu. Kalau kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban, maka nanti bulan Ramadan sudah enjoy aja, sudah enak, aman-aman saja. Yang punya mah juga insya Allah akan sembuh, Pak. Ini kata dokter ya, kata dokter bukan kata saya. Dokter mengatakan bahwa siapa yang melaksanakan ibadah puasa bagi yang mempunyai mah kronis, itu malah justru akan sembuh, Pak. Itu hikmahnya. Jadi ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah mengkondisikan bulan Sya'ban di lingkungan masyarakat dengan memberikan pembelajaran dan lain-lainnya. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu di antaranya tarhib Ramadan. Memberikan informasi bagaimana bulan Ramadan dan lain sebagainya. Itu adalah persiapan kita. Saya kira kita sudah melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan untuk kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita ketengahkan pada pagi hari ini ada manfaatnya dan kita mampu melaksanakan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.